Coba bayangin deh, tanggal 19 Desember 1961, alun-alun utara di Yogyakarta itu udah kayak lautan manusia. Ribuan orang ngumpul, suasananya tegang banget, semua nungguin satu suara, suaranya Presiden Soekarno. Hari itu, bakal ada sebuah komando yang menggema, yang membawa Indonesia ke tubir jurang peperangan. Dan itulah dia, dengan semangat yang berapi-api, Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau yang kita kenal sebagai Trikora. Ini bukan cuma pidato biasa loh, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah perintah yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat seluruh rakyat Indonesia. Rebut kembali Irian Barat dari Belanda, apapun caranya. Tapi pertanyaannya kan kenapa sih? Kenapa satu wilayah di ujung timur Nusantara ini sebegitu pentingnya? Sampai-sampai negara yang masih seumur jagung ini siap mempertaruhkan segalanya, siap perang terbuka melawan kekuatan kolonial Eropa. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Untuk bisa ngerti krisis di tahun 1961, kita harus mundur sedikit, flashback ke momen-momen penting pasca Perang Dunia Kedua. Karena disitulah benih-benih konflik ini pertama kali ditanam. Jadi, setelah proklamasi 45, perjuangan tuh belum selesai. Tokoh dari Papua sendiri, kayak Frans Kaisiepo, bahkan udah menyuarakan semangat keindonesiaan. Tapi, momen yang jadi penentu itu adalah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Di sanalah sengketa soal Papua Barat ini jadi resmi, hitam di atas putih. Nah, disinilah letak inti masalahnya. Dua pandangan yang beda banget. Belanda ngelihat Papua itu entitas yang terpisah, wilayah yang bisa mereka bentuk jadi negara persemakmuran, apalagi potensi ekonominya gede banget. Sementara buat Indonesia, logikanya simple. Semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda ya satu paket, dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan itu nggak akan utuh tanpa Irian Barat, titik. Dan jangan salah loh, keinginan buat gabung sama Indonesia itu juga datang dari dalam Papua sendiri. Tokoh-tokoh kayak Frans Kaisiepo itu udah berani ngibarin merah putih dan bahkan mendirikan Partai Indonesia Merdeka dari awal. Tentu saja, Belanda nggak tinggal diam. Gerakan ini langsung ditekan, para aktivisnya ditangkapi. Awalnya, Indonesia masih coba cara baik-baik. Soekarno bawa masalah ini ke PBB berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Negara-negara barat ya cenderung dukung sekutu mereka, Belanda. Merasa mentok, Soekarno sadar dia butuh sekutu yang lebih kuat dalam permainan catur global Perang Dingin. Tahun 1956, Soekarno terbang ke Amerika, ketemu langsung sama Presiden Eisenhower. Harapannya gede banget, tapi hasilnya mengecewakan. Amerika milih netral. Kenapa? Ya karena Belanda itu sekutu penting mereka di NATO. Washington nggak mau ngambil risiko merusak hubungan itu. Soekarno mungkin pulang dari Amerika dengan tangan hampa, tapi dia masih punya kartu truf. Di tahun yang sama, dia terbang ke Moskow. Nah, di sini ceritanya beda banget, 180 derajat. Uni Soviet, rival abadi Amerika, justru ngasih dukungan penuh. Bukan cuma dukungan politik di mulut doang, tapi juga janji bantuan senjata besar-besaran. Dan ini bukan janji kaleng-kaleng. Nilai kesepakatannya itu 2,5 miliar dolar Amerika. Gila kan? Itu angka yang luar biasa besar di zaman itu. Coba bayangin, tiba-tiba Indonesia punya pesawat pengebom canggih, jet tempur modern, sampai kapal selam. Mendadak, militer Indonesia jadi salah satu yang paling ditakuti di belahan bumi selatan. Ancaman militer Indonesia bukan lagi sekedar gertak sambal. Keseimbangan kekuatan di kawasan itu udah berubah total. Belanda yang mulai panik akhirnya bikin langkah balasan. Tanggal 1 Desember 1961, mereka secara sepihak mengibarkan bendera bintang kejora dan menjanjikan kemerdekaan buat Papua. Nah, buat Soekarno, ini udah kayak tantangan langsung di depan mata. Batas kesabarannya benar-benar habis. 18 hari kemudian, Trikora pun dikumandangkan. Setelah komando Trikora itu, suasananya langsung genting banget. Indonesia udah nggak main-main lagi. Komando Mandala langsung dibentuk, dipimpin sama Mayor Jenderal Soeharto, dan persiapan buat invasi besar-besaran pun dimulai. Coba deh lihat angka-angka ini. Belasan ribu tentara, ribuan penerjun payung sama marinir, semuanya dikerahkan buat Operasi Jaya Wijaya. Ini nama sandi buat serangan total merebut Irian Barat. Ini jelas salah satu mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan perang kecil-kecilan pun udah mulai pecah. Januari 1962, terjadi insiden tragis di Laut Aru. 3 kapal cepat Indonesia berhadapan sama armada Belanda yang jauh lebih kuat. Di tengah pertempuran, Komodor Yosudarso gugur bareng KRI Macan Tutul. Tapi peristiwa heroik ini bukannya bikin ciut, malah makin membakar amarah dan tekad Soekarno buat melancarkan serangan habis-habisan. Jadi situasinya gini, Indonesia dengan segudang senjata canggih dari Soviet udah siap menyerbu.
Belanda juga udah siapin kapal induknya. Perang besar kayaknya tinggal nunggu hitungan hari. Pertanyaannya, apa yang mungkin bisa menghentikan ini semua? Jawabannya datang dari pihak yang nggak disangka-sangka. Amerika Serikat, di bawah Presiden John F. Kennedy, akhirnya turun tangan. Kennedy khawatir banget kalau perang terbuka pecah di Papua, Uni Soviet bisa ikut campur lebih dalam. Dan ini bisa mengacaukan stabilitas seluruh Asia Pasifik. Jelas ini bakal merugikan posisi Amerika di Perang Dingin. Mereka harus bergerak cepat. Seorang diplomat Amerika bernama Ellsworth Bunker datang dengan proposal yang bisa dibilang jenius. Jadi poin pentingnya begini, Belanda nggak menyerah langsung ke Indonesia, tapi ke PBB. Ini buat jaga muka Belanda. Nanti PBB yang akan menyerahkan administrasinya ke Indonesia. Dan yang terpenting, di masa depan, rakyat Papua bakal dikasih kesempatan buat nentuin nasibnya sendiri. Sebuah solusi elegan yang berhasil menghentikan perang di detik-detik terakhir. Dan beginilah prosesnya berjalan. Perjanjian New York ditandatangani, konfrontasi berakhir. PBB lewat UNTA masuk dulu buat sementara. Baru deh diserahin ke Indonesia di bulan Mei 1963. Puncaknya ya penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang digelar tahun 1969. Hasil resmi dari PPRA yang juga disaksikan oleh perwakilan PBB menyatakan kalau mayoritas rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil ini kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB. Dan secara hukum internasional, status Irian Barat sebagai Provinsi Indonesia pun jadi final, sekaligus mengakhiri sengketa puluhan tahun. Nah, mari kita geser ke bagian terakhir buat melihat gimana cerita sejarah ini masih terus membentuk masa kini. Karena perjuangan ini meninggalkan warisan yang sangat kompleks dan juga sebuah ironi yang mendalam. Dan inilah ironi terbesarnya. Soekarno, tokoh utama yang mengobarkan semangat Trikora, yang mempertaruhkan segalanya buat Irian Barat, justru sudah nggak lagi berkuasa waktu tujuan utamanya tercapai secara resmi. Akibat gejolak politik yang luar biasa pasca 65, beliau lengser sebelum PPRA sempat dilaksanakan. Perjuangan Trikora memang telah berhasil menyatukan wilayah. Tapi, perjuangan yang sesungguhnya mungkin belum berakhir. Sejarah ini meninggalkan kita sebuah pertanyaan besar yang rasanya masih sangat relevan sampai hari ini. Sebuah refleksi tentang janji kemerdekaan itu sendiri. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah benar-benar terwujud di tanah Papua?